Riding Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Ratusan pekerja PT Angkasa Pura Support berunjuk rasa di halaman kantor perusahaan. Tim SAR gabungan menemukan 2 turis asal Inggris yang tersesat di Gunung Agung. Ratusan seniman meramaikan festival Penglipuran ke-11 di Bangli. Ratusan pekerja PT Angkasa Pura Support di Jalan Bypass Ngurah Rai, Badung, Kamis pekan lalu berunjuk rasa di halaman kantor perusahaan. Para karyawan yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali kecewa dengan keputusan perusahaan yang merubah status mereka menjadi karyawan kontrak di anak perusahaan PT Angkasa Pura tersebut. Perubahan status tersebut menurut karyawan berkaitan dengan rencana perusahaan yang akan melakukan merger. Namun dampaknya merugikan ratusan tenaga kerja, petugas keamanan atau satpam. Mereka berencana mengadukan tindakan perusahaan ke Badan Legislatif dan pemerintah Provinsi Bali. Jadi kami ingin membuka mata pemimpin Bali, Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, panggil direksi dari pemilik PT Angkasa Pura ini. Untuk apa? Agar mereka diminta dengan tegas jangan rubah status masyarakat Bali, status PKWT Pekerja di Angkasa Pura. Demi apa? Demi kesejahteraan masyarakat Bali. Kita tidak ingin masyarakat Bali, saya ingin sampaikan kepada Gubernur Bali, saya ingin sampaikan kepada 2 DPRD Bali, kepada tokoh-tokoh masyarakat, bahwa kami tidak ingin masyarakat Bali dimiskinkan, kami tidak ingin masyarakat Bali kita direndahkan, kami tidak ingin masyarakat Bali kita dibuat sengsara. Status PKWT itu adalah menyengsarakan rakyat, menyengsarakan masyarakat Bali. Kalau sampai pemimpin Bali tidak peduli dengan apa yang menjadi perjuangan kawan-kawan kita di Angkasa Pura, kami sangat kecewa. Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan ketat Polresta Denpasar dan Polsek Kute, serta dari pecalang Desa Tuban, agar tidak mengganggu lalu lintas, mengingat lokasi unjuk rasa tidak jauh dari akses menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Pemecatan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, mendapat apresiasi sebagian masyarakat Bali. BEM Universitas Udayana Jumat pekan lalu mengirim karangan bunga ke KPU Provinsi Bali di Renon, Kota Denpasar, sebagai ungkapan terima kasih dan dukungan. Dalam karangan bunga tersirat kalimat satir atau sindiran dengan ucapan selamat atas pemecatan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, yang diduga terlibat kasus asusila. Ideo Agung Gede Lidartawan, Ketua KPU Provinsi Bali, menghargai kiriman karangan bunga untuk KPU selama tidak mengganggu peraturan. Menurut Lidartawan, meskipun tersandung masalah, KPU Bali tetap akan bekerja keras menyukseskan Pilkada Bali mendatang. Sah-sah saja, silakan mengapresiasikan apa, tapi yang jelaskan lembaga kita ini lembaga negara pemilu ini kan putusannya yang kemarin itu adalah putusan pribadi, ya, bukan ke lembaga. Silakan saja apresiasi sepanjang tidak mengganggu ataupun menyebabkan terlanggarnya aturan main yang ada, silakan saja. Sah-sah saja, orang mengapresiasikan apa saja silakan, apalagi di medsos banyak, silakan saja. Tapi yang jelas KPU tetap akan bekerja keras untuk bagaimana pilkada ini sukses dan semua kerja-kerja kita akan sukses. Tadi tidak ada masalah nggak dengan yang tadi? Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Pada Pilkada tahun 2024,
KPU Kota Denpasar menargetkan partisipasi pemilih hingga 75%. Target ini melebihi pencapaian dalam Pilih Wali Kota Denpasar pada tahun 2020 yang saat itu hanya mencapai 54% pemilih. Harus diakui, partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Denpasar sempat menurun dari tahun 2015 hingga 2020 lalu. Jumlah partisipasi pemilih tidak mencapai angka 60%. Untuk itu KPU Kota Denpasar saat ini bekerja keras keluar masuk desa melakukan sosialisasi ke sejumlah kalangan untuk menarik anggota masyarakat agar mau menggunakan hak pilihnya dalam pilkada nanti. Termasuk mendatangi sekolah dan kampus untuk menggait pemilih pemula. Target kami ikut KPU Bali ya 75%. Kami tidak berani muluk-muluk mungkin seperti kabupaten lain yang memang capaian partisipasinya tinggi. Tapi untuk Kota Denpasar kami masih mempedomani target KPU Bali 75% walaupun oleh KPU RI ditargetkan 81%. Tapi kami tetap berharap, tetap optimis dan melalui rekan-rekan media juga kami yakin akan mampu menggerakkan warga Kota Denpasar untuk nanti datang ke TPS pada 27 November 2024. Untuk mencapai target partisipasi pemilih hingga 75% tentu tidak mudah. Oleh karena itu, KPU juga akan mengajak partai politik peserta pemilu 2024 yang mengajukan calonnya untuk ikut terlibat mengampanyekan pilkada seperti saat Pilpres dan Pileg beberapa waktu yang lalu. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.